Oke, kembali lagi ke channel Andri Motor Group nih. Nah, jadinya hari ini gue mau update stok aja nih, Mas. Jadi gue beberapa hari lalu baru masuk mobil Toyota Rush G-Matic tahun 2023. Gitu. Nah, jadi kemarin orangnya ini tuh tukar tambah Mas sama Brio yang kuning. Ya, jadi Brio kuningnya udah nggak ada, jadi orangnya tukar tambah nih. Orang mungkin butuh mobil yang lebih kecil, Mas. Karena kan Rush ini kan sebenarnya udah gede, udah enak ya mobilnya. Dan mobilnya juga nyaman, Mas, gitu. Cuman orangnya memutuskan untuk tukar tambah dengan Brio yang 2023 gitu. Ini mobilnya juga 2023. Oke, jadi mobil ini kemarin itu baru aja kelar poles sama bersihin interior sama bersihin mesin. Nah, kalau dilihat ini lumayan mengkilat, Mas ya. Bodinya masih cakep banget dan ini mobilnya itu masih full original, nggak ada yang pernah di repaint gitu. Karena mobil 2023 sih mungkin jarang banget ya, Mas ya, mobil masih baru gini tuh udah dicet-cet dan itu sayang juga gitu. Bannya juga masih tebal banget karena ini kilometernya itu baru 20 ribuan gitu. Nah, untuk bannya sendiri ini tuh kelihatan kan di sini minggu ke-15 tahun 2023. Jadi bannya masih tebal banget. Terus juga peleknya nih nggak tahu nih ada stikernya nih, kayak menandakan mobilnya masih baru gitu, Mas. Gitu. Mobil ya pokoknya no minus lah, Mas. Mobil udah aman banget. Nah, kita lihat interiornya nih. Nah, mobil 2023 ya pasti masih bagus, Mas ya. Kayak contohnya tuh atasnya masih plastikan ya kan. Kayak unitnya juga masih plastikan. Joknya karena ini tipe G kayaknya masih bludru deh. Kalau nggak salah yang tipe S di atasnya itu udah kulit deh kalau nggak salah ya. Kemarin Mas kita yang manual kita pernah review Mas belum ya? Belum. Itu kalau nggak salah kulit deh kalau nggak salah ya. Kalau yang tipe G ini masih bludru gitu tuh. Nah, cuman dia bludrunya ini kayak dua model gitu Mas, beda ya. Beda ya. Tengahnya sama kirinya tuh beda. Terus untuk di bagian door trimnya ini dia kulit warnanya tuh bukan putih sih, apa ya, beige kayaknya. Apa Mas? Abu-abu kali ya? Putih abu-abu gitulah gitu. Interior masih bagus. Coba kita lihat bagian bagasi. Nah, kalau mobil baru tuh pasti di sininya nih Mas, ada nih. Kadang ada orang tuh nggak dicopot-copot nih. Ini biasa menandakan mobil barunya sih. Mungkin kalau misalkan di gudang gitu buat nyari mobil tuh gampang. Ini Rush 1.5 GAT gitu. Jadi kan nggak perlu lihat dalamnya, ini matic manual gitu. Kita lihat dari sini. Terus kalau nggak salah biasanya tuh kalau misalkan di Fortuner tuh ada warnanya juga Mas, hitam apa gitu, black apa gitu. Cuman ini nggak ada, cuman Rush 1.5 G AT. 2NR itu kode mesinnya. Ini nomor rangkanya kalau nggak salah deh. Kita sekarang lanjut ke belakang. Nah, kita lihat bagasinya. Oke, jadi kalau mobil Rush ini sama Avanza, gue juga bingung sih Mas, lebih nyaman mana, ntar kita coba test drive ya. Gitu. Cuman kalau misalkan secara model ya pasti Avanza dong, ya kan. Harganya juga kayaknya lebih tinggi Avanza dibandingkan Rush gitu. Kalau Rush ini 2023 interiornya ya masih biasa aja. Cuman kemarin kalau Veloz yang kita review bagus Mas ya. Interiornya tuh udah cakep banget, mewah. Dan kurang lebih kayaknya bagasinya mirip-mirip Mas ya, leganya deh. Nggak terlalu beda jauh sih harusnya gitu. Ini nggak rata lantai ya? Ini enggak sih kayaknya sih. Kayaknya nggak rata lantai ini. Nggak rata lantai ini. Kemarin Avanza rata lantai nggak sih Mas? Rata lantai ya. Kalau ini ya gini, dia modelnya kayak Innova Mas. Nah, oh enggak. Oh iya. Gue pikir tadi mau naikin ke samping. Enggak, jadi modelnya kayak gini. Gitu. Gitu. Jujur gue kan belum pernah review mobil Rush ini, jadi gue kurang tahu jok bagian belakangnya. Jadi dia modelnya kayak gini. Kalau kalau Innova kan ke samping ya. Kalau ini ke depan gitu. Ya intinya ini mobil masih bagus lah 2023. Kuncinya di mana tadi Mas? Ada ya? Coba kita nyalain Mas dari sebelah sana ya. Kita nyalain dulu mobilnya. Oke, jadi kalau Rush ini udah pakai engine start stop button gitu. Tinggal injek rem, pencet aja. Oke, jadi mobilnya ini kilometernya ini 28.200. Buat hitungan setahun ya lumayan lah Mas. Gede. Mungkin berarti mobilnya enak Mas, menandakan mobil ini enak. Gitu. Ya paling minus-minusnya dikit nih, nggak tahu nih kenapa nih, biasa lah orang lah. Cuman kalau misalkan jok-jok semua masih aman, nggak ada yang bolong-bolong, nggak ada yang kempes, sobek pun nggak ada, masih aman. Head unit pastikan gitu. Kita kecilin dulu. Head unit ini sekilas tampilannya tuh mirip kayak VRZ Mas. VRZ 2016 gitu, cuman ini lebih kecil aja gitu. Tampilannya mirip sih. Itu 2023 ya, interiornya ala kadarnya aja gitu. Ini memori 1, memori 2 apa ya? Nah, ini gue juga baru lihat nih Mas. Ada memori 1, memori 2. Nggak mungkin jok-joknya karena nggak elektrik gitu ya. Buat apa gue juga nggak tahu, coba ntar kita cari tahu ya.
Ke head unitnya ya biasa paling mengatur, cuman belum ada ininya kayaknya nih. Apple CarPlay itu belum ada. Ini persis lah mas, kayak VRZ 2016 deh, gue inget deh ini head unitnya. Cuman lebih kecil aja gitu. Ya untuk interiornya gitu aja, ini gue masih penasaran memori 1, memori 2-nya. Terus untuk buku servisnya coba kita lihat ya. Karena kemarin gue belum sempat lihat ini untuk buku servisnya. Nah, jadi ini buku servisnya, sedang lagi lagunya. Mobilnya ini, ini service record di Auto 2000 nih. Auto 2000, jadi pasti gini mas, kalau misalkan mobil baru rata-rata orang sih servisnya di bengkel resmi. Karena itu masih gratis. Mereka biasanya tuh cuma perlu bayar jasanya aja. Jadi kalau misalkan ganti oli, lain-lain, itu masih free. Kayak contohnya kemarin yang Fortuner gue yang 2022 mas, yang udah laku. Jadi tuh emang kilometer udah lumayan ya, tuh gue pakai sampai hampir 40.000. Itu dia punya disknya tuh gelombang, jadi kalau misalkan lagi agak ngebut, ngerem tuh geter. Nah itu ternyata harus dibubut. Tadinya gue mau bubut disknya gitu, gue bawa ke Toyota, gue iseng aja bilang ini bisa gak sih diganti disknya atau diservis atau dibubut gitu. Karena mobilnya kan itu gue pakai baru 1,5 tahun, harusnya masih di warranty dong. Ternyata dia bilang bisa nih dibubut di bengkel Toyota dan free gitu. Jadi gue nggak perlu, tadi gue udah mau ke bengkel luar mas, lumayan kan nggak hemat budget untuk ngebubut disknya gitu. Nah untuk buku servisnya kita lihat service recordnya mana nih. Nah ini service recordnya dari paling pertama kita lihat ya. Paling pertama itu bulan 6 2023, kilometer 900 perak. Terus kilometernya ini berapa nih, 1000, servis lagi deh 1000, udah dia servisnya segitu doang dia. Coba kita lihat lagi deh, kan dia servisnya cuma sekali nih. Gue juga bingung ya, apa jangan belum pernah diganti oli kah mobilnya atau apa gitu. Coba ntar kita cari tahu lagi deh. Kita lanjut ke bagian mesinnya deh mas. Cuman nih harusnya sih, dia ada servis lagi nih 2024 bulan 4, cuman pembacaan KM-nya tuh nggak ditulis. Iya harusnya kan ditulis. Oh di situ ya, di sini nih harusnya. Nah ini 2023 kilometer 20.000 bulan 10. Dan ini, ini terakhir nih 2000. Oh sorry salah. Tadi ini kilometer baliknya 20.000. Dia servisnya 10.000. Nah selanjutnya dia servis di kilometer 21.000. 25 bulan 4 2024. Dan kembali lagi di kilometer 31.000. Berarti masih 3.000 kilometer lagi. Jadi masih aman. Coba kita lihat ke bagian mesinnya, karena kemarin baru di engine detailing, jadi harusnya bersih mas ya, kinclong ya mesinnya ya. Coba kita lanjut ke bagian mesin. Oke. Nah untuk mesinnya ini kinclong sih harusnya. Nah jadi kemarin baru di engine detailing, mesin kinclong enak, mobil intinya tinggal pakai aja, masih isi bensin, mobil masih warranty juga kan, jadi nggak perlu khawatir lah gitu. Untuk mesinnya aman semua, mobil nggak pernah, tadi gue bilang nggak pernah dicet atau apapun, ataupun nabrak juga nih nggak pernah gitu. Karena mobil 2023 ya kayak gini masih bagus gitu mas mesinnya gitu, baut-bautnya juga masih bagus. Cuman kalau misalkan baut-baut lebih bagus yang HR Vigo kemarin tuh mas, yang kilometer berapa, 30 ribuan ya? Itu bautnya masih banyak coretannya nih. Apa mungkin ini Toyota jadi agak beda ya, coret-coretan tuh nggak begitu banyak. Cuman kayak di atas baut itu ditandain warna pink ya. Harus tuh biasa kalau ditandain mas ya, antara baut sama bagian bawahnya nih. Jadi kan kayak segaris gini loh. Gitu. Jadi tuh kelihatan kalau misalkan bautnya tuh pernah dibongkar. Gitu. Cuman dia kasih warnanya tuh di bagian atasnya. Gitu. Mesinnya masih oke semua. Mesinnya ini 1500 cc. Tadi kodenya apa mas ya? Coba lihat dulu, gue lupa lagi tadi. Kode mesinnya dia 2NR. Sama kayak Avanza. Sama kemarin ya? 2NR kayaknya ya? Lupa deh. Sama-sama 1500 sih. Harusnya sama kayaknya ya, sama si Avanza. Cuman gue lupa di kemarin 2NR juga atau bukan. Ntar kita cek lagi. Akinya kemarin di sini juga kan Avanza? Kayaknya di sini ya? Sama deh. Sama ya kayaknya, mesinnya ya pelak-pelakan sama. Berarti harusnya konsumsinya kurang lebih sama mas BBM-nya. Gitu. Kita langsung cobain mobilnya aja deh. Gitu. Oke, jadi sekarang kita cobain Toyota Rush ini nih. Nah tadi gue baru iseng mas searching di Google. Untuk harga barunya ini tuh sekitar 290-an. 290-an lumayan tinggi harganya. Dan kalau Veloz, gue cek juga tadi kayak kemarin gue punya tuh yang silver itu di angka 300 pas atau 300 lebih dikit, kurang lebih beda 10 jutaan. Cuman kalau gue secara pribadi mas, gue punya budget ya mending gue nambahin 10 juta, cuman interiornya jauh lebih bagus mas. Ini interiornya kayak biasa aja sih mas, kayak Rush 2018 sama Terios tuh kayak mirip deh mas kemarin ya. Yang Terios manual itu 2019 kurang lebih sama sih ingat gue interiornya gitu. Jadi masih kurang mewah sih ya gitu. Padahal harganya nggak beda jauh sama si Veloz gitu.
Nah, kalau untuk saingannya ini mungkin kayaknya bisa dibilang ini expander Mas ya. Mitsubishi Expander, cuman kalau Expander di tahun 2023 gitu sih udah lebih canggih sih Mas. Lebih canggih Expander dan modelnya menurut gue lebih bagus Expander ya gitu. Ya cuman balik lagi ke persepsi orang masing-masing, mungkin ada yang demen ras, ada yang demen Expander. Cuman kalau gue secara pribadi sih gue lebih pilih Expander Mas. Kalau lu pilih mana Mas kira-kira? Expander ya, interiornya lebih bagus gitu. Fiturnya juga lebih banyak. Fiturnya lebih banyak gitu. Mitsubishi fiturnya tuh lebih banyak dibandingkan dengan yang ras ini. Mungkin kayaknya kalau misalkan Veloz gitu sama Expander mungkin ya 11-12 lah untuk fitur-fitur. Cuman kalau sama ini sih tinggalan jauh sih Mas ini. Jauh banget ini gitu. Jadi ya gitu aja sih interiornya. Nggak ada yang mewah-mewah banget. Yang tadi gue bilang head unitnya ini mirip banget sama VRZ yang 2016 gitu. Kalau untuk suspensi ya oke lah Mas ya bisa dibilang. Tapi terkenal limbung Mas. Terkenal limbung ya? Keras ya? Belum pernah pakai di tol sih gue Mas. Jadi gue belum ngerasain limbungnya gitu. Pernah bawa nggak Mas? Belum pernah ya? Cuman terkenal limbung katanya? Oh, oke. Mungkin itu salah satu minusnya dari Toyota Rush ini. Nah, coba kita lihat untuk konsumsi BBM-nya bisa dapat 1 banding berapa nih? Oke, coba kita riset. Kan tadi mesinnya 2 NR ya Mas ya? 2 NR kan mesinnya sama kayak Veloz. Kemarin Veloz kita dapat 1 banding berapa Mas ya? Belasan ya pokoknya? 15 dapat ya Mas? Iya dapat. Dapat tuh 1 banding 15. Coba ntar kita coba lagi untuk mobil ini dapat 1 banding berapa gitu. Ini nggak ada mode. Nah iya, mode berkendaranya nggak ada ini, nggak asik nih kayaknya nih. Gue masih penasaran, tadi ini memori buat apa ya? Nggak tahu lah, coba ntar. Gue masih penasaran banget. Gue baru ngeh juga nih kok ada memorinya. Nah terus di sini juga ada, ini ada idling start stopnya Mas. Jadi ada nih, gue baru lihat nih di sini nih. Terus juga di sini ada logo A-nya tuh, ya kan? Kalau kemarin kayaknya di Veloz nggak ada Mas ya? Nggak ada kayaknya. Iya, di Veloz nggak ada, cuman di Rush ini ada gitu. Speedometernya juga ketinggalan jauh sih Mas ya. Kalau misalkan Veloz, kalau menurut gue sih sayang sih kalau misalkan Rush nggak melakukan facelift gitu kan. Kalah masalahnya sama rivalnya si Expander gitu Mas. Mungkin GR juga masih kayak gini. Yang GR masih setahu gue. Belum digital speedometer, cuman setahu gue ya beda-beda body kit sama paling biasa kalau GR itu dia ada emboss GR-nya di bagian joknya atau di bagian setirnya gitu. Nah ini konsumsi BBM-nya tadi kita riset itu dapat 1 banding 14,6. Ya lumayan lah, ini 1 banding 15 nih sekarang. Kan mobilnya sih kalau sama Avanza sih enak. Avanza jauh ya Mas ya? Jauh nih nggak enak banget. Kalau menurut gue joknya agak aneh. Terus juga modelnya sih dari dulu tuh sama aja loh Mas. Iya, model dari dulu tuh sama gitu. Kalau Veloz kan dari tahun 2022 itu kan yang facelift yang kemarin kita review. Kalau ini dari tahun berapa gue lupa deh. Pokoknya kan kemarin gue punya 2018 aja masih modelnya kayak gini. Gitu, bener-bener nggak ada perubahannya. Kalau interior gue nggak tahu ya, mungkin minim-minim ada. Cuman kalau eksterior ya gitu-gitu aja, lampunya nggak facelift. Kalau body kit mungkin kayaknya ada perubahan sedikit ya, cuman nggak begitu ngeh ya. Gitu. Ini masih RWD ya? Ini masih RWD harus sama ya, menangnya nih mobilnya masih RWD. Kalau misalkan yang Veloz kemarin kita review itu kan udah FWD gitu. Berarti lebih enak mungkin kalau di tanjakan-tanjakan atau jalan-jalan yang lebih rusak gitu ya. Rush lebih enak. Kalau misalkan Expander tahu gue FWD deh Mas. Front ya. Ya, jadi dia menang untuk Rush ini, menang di penggerak rodanya, cuman kalau fitur ketinggalan jauh. Ya, interior juga ketinggalan jauh, cuman harganya ya masih lumayan bertahan sih Mas untuk Rush ini gitu. Cuman kalau kebanyakan sih Rush dari kemarin gue tuh ngambilnya tuh yang tipe manual Mas. Kayak kemarin kan gue ada Rush 2018 manual, terus gue ada Terios 2019 manual juga, sama-sama hitam ya. Itu dua-duanya udah laku tuh mobil manual, karena sebenarnya mobil yang kayak Avanza, mobil kayak Terios, Rush gitu lebih lakunya manual Mas gitu, karena orang-orang mungkin berpikir kalau misalkan mobil dengan segini tuh pasti lebih enak manual untuk tenaganya ya. Cuman kalau misalkan orang buat pakai ya dalam kota gitu sih sebenarnya lebih enak matic ya gitu, apalagi kalau cewek yang bawa kan. Kalau bawa manual agak ribet ya Mas ya, nggak enak, pegel juga. Kayak Wuling Mas manual Mas ya? Manual. Pegel gitu Mas bawanya Mas? Ya pegel lah. Pegel ya? Macetan capek. Macet-macetan ya capek. Untung kalau misalnya mobil kayak gitu biasa koplingnya nggak begitu keras ya Mas ya? Enteng ya? Koplingnya enteng banget ya, jadi masih enak lah sebenarnya kalau buat pakai harian, masih aman lah Mas ya? Aman. Cuma kalau misalkan macet-macetan, gue paling males tuh kalau bawa mobil manual itu udah macet-macetan terus tanjak Mas. Oh iya. Ya itu susah tuh bawanya tuh, kadang-kadang takut mobilnya mundur gitu tiba-tiba. Waduh, Expander gimana?
takut mobil tiba-tiba mundur gitu kan. Nah, terus untuk dari interior, ya gitu aja sih mas. Kalau misalkan, gue bingung mau bahas apanya mas, karena interiornya biasa banget gitu kan. Kalau Veloz kemarin fiturnya ada wireless charging, ada Apple CarPlay, speedometernya digital, ada mode-modenya. Kalau ini kita paling cuman driving experience. Untuk suspensinya, untuk limbungnya sih nggak bisa tes mas, harus coba di tol kayaknya. Kalau ini banyak cobain kaki-kaki sama konsumsi BBM-nya gitu. Sekarang dapat 1:13. Ini lebih irit di ini kali mas. Oh, di Veloz kan kemarin soal FWD mas. Iya. Karena mobil yang FWD itu kan lebih efisiensi dalam bahan bakar ya dibanding dengan mobil yang RWD. Cuman kalau misalkan tarikannya gue kurang tahu nih, lebih enak mobil yang mana mas sebenarnya. Coba kita tarik. Ini nggak ada mode berkendaranya nih. Langsung aja kita bocok di D ya. Ini lebih enak Avanza mas ya? Ini nggak sih Avanza bukan CVT ya? Nah ini kayak nggak sih? Oh iya, ini nggak CVT nih mas. Ini 4 speed berarti ini dia. Soalnya L, 2, 3D. Kalau misalkan Veloz kemarin deh, apa ya? S ya kalau nggak salah. Pokoknya nggak ada 3, 2 sama L-nya itu nggak ada. Tuh, dan dia pakai CVT, ini masih pakai matic yang konvensional ya, biasa orang bilangnya. Gitu. Kita tarik dapat 1:11,9. Gitu. Nah untuk biasanya juga kalau orang-orang nge-grab juga gue jarang lihat sih mas pakai Ras atau Terios loh. Kebanyakan biasa pakai Avanza, kalau Calia Sigra. Iya. Karena Calia Sigra tuh enak mas. Calia Sigra tuh enak. Bokap gue dulu sering pakai Calia Sigra tuh, dulu pulang pergi dari showroom naik Calia, katanya enak mas. Tapi matic ya aja, kalau manual Game4 juga mas. Karena kakinya lebih enak, dan menurut gue juga ya emang enak sih mobilnya ya dibandingkan dengan Ras. Ya jauh sih, menurut gue mendingan Calia ya, walaupun modelnya dia lebih kecil gitu kan. Itu kan berarti kan MPV ya, ini mobilnya MPV. Apalagi nih kita bahasnya, konsumsi BBM udah, interior udah, mesin udah, apalagi mesti kita bahas? Nggak ada yang bisa dibahas ya. Intinya mobil ini kalau menurut gue lo apa ya, punya pasarnya sendiri lah mas. Sekarang kalau gue jujur, gue emang nggak terlalu suka sama mobil Ras ini. Dengan apa ya, dari kursinya sih mas, dari joknya gue kurang suka. Joknya kurang enak, mendingan di Avanza. Coba kita review untuk expander mas ya. Karena kita kan ada expander tuh yang merah ya. Ntar kita coba review, karena gue juga belum pernah bawa expander untuk jauh-jauh ya. Kita mau bandingin sama rivalnya kan mobil Ras ini ya. Gitu. Nah, jadi kalau yang mau mobil Ras ini boleh langsung kontak gue. Jadi ini Ras G Matic tahun 2023 dengan kilometer tadi 28.200. Nah, jadi kalau misalkan yang mau boleh langsung DM. Misalkan mau paket kredit juga bisa, ini mungkin di DP 10 juta, 15 juta masih bisa, asalkan data kalian bagus gitu. Untuk harganya boleh DM aja deh mas gitu. Gue nggak usah sebutin di sini. Intinya harganya sangat bersahabat lah gitu. Karena dengan mobil tahun 2023 ini gue jual, gue nggak sebutin nominal persis saya, cuman ini gue jual di bawah 2,5. Karena barunya kan tadi gue bilang di 290, ini gue jual di bawah 250 gitu. Jadi ya lumayan, harganya lumayan agak jatuh mas ya untuk misalkan mobil ini. Karena kayak kemarin gue punya Veloz aja tahun 2022, kan waktu gue ada punya yang hitam ya, masih ingat ya, yang hitam itu lakunya masih lumayan tinggi mas, di atas 2,5 gitu. Jadi walaupun harganya emang selisihnya dikit, cuman untuk harga jualnya lebih tinggi di Avanza Veloz dibandingkan dengan Ras mobil ini gitu. Oke, menurut gue cukup untuk video gue kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.